Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di pagi hari ini yang cerah kalian semuanya dalam sehat walafiat. Dan di video kali ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang unsur-unsur pada bangun ruang sederhana. Nah, sebelum kita mempelajari unsur-unsur bangun ruang sederhana, contoh bangun ruang yang ada di sekitar kita ialah bangun ruang yang berbentuk seperti balok, kubus, kemudian ada kerucut, tabung, bola, limas, prisma, dan lain sebagainya. Namun di video kali ini kita akan berfokus pada dua bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Nah, materi ini untuk anak-anak atau teman-teman yang berada di kelas 5. Jika kemarin kita di kelas 4 sudah mengenal bangun ruang kubus dan balok untuk mengetahui rusuk yang sejajar, yang berpotongan, dan yang tegak lurus ataupun dari segi sisinya. Kali ini kita akan belajar pada unsur-unsur bangun ruang. Lalu apa saja unsur-unsur pada bangun ruang sederhana, khususnya yang akan kita pelajari pada video ini, yaitu pada kubus dan juga pada balok. Sebenarnya teman-teman sudah mengenal 3 istilah unsur-unsur bangun ruang sederhana. Yang pertama yaitu sisi. Sisi adalah bangun datar suatu daerah yang menjadi batas pada bangun ruang. Jika pada kubus, sisinya itu berbentuk persegi. Nah, pada balok, sisinya berbentuk persegi panjang ditambah dengan persegi. Ya, mereka saling berpasangan. Kemudian letaknya di sebelah sini. Nanti jika digambarkan atau jika teman-teman memegang bentuk benda yang berbentuk kubus, maka akan bisa membedakan mana sisi depan, belakang, bawah, atas, ataupun sisi bagian samping. Kemudian unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah garis yang menjadi perpotongan antara dua sisi. Nah, teman-teman akan lebih mudah jika kita nanti praktek membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana. Ya, ketika jaring-jaring sudah terbentuk, sudah jadi, dan akan menggabungkan antara sisi satu dengan sisi lainnya, maka teman-teman akan lebih paham bagian mana yang disebut dengan rusuk. Rusuk seperti ini jika jaring-jaringnya sudah terbentuk, mereka akan membentuk garis. Garis yang memotong antara sisi satu dengan sisi lainnya. Kemudian yang ketiga ada titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan dari setiap 3 rusuk. Nah, setelah jaring-jaringnya terbentuk, kemudian kita akan membentuk menjadi suatu bangun ruang sederhana, maka akan terbentuk suatu rusuk. Nah, dari rusuk satu dan rusuk lainnya, mereka akan bertemu pada satu titik, atau yang lebih mudah kita hafal adalah bagian paling ujung pada suatu bangun ruang sederhana, yaitu di sebelah sini. Agar teman-teman lebih paham untuk mempelajari mana bagian sisi, rusuk, dan titik sudutnya, ataupun nama bangunnya, kita akan mengerjakan bersama-sama contoh soal berikut ini. Di sini ada kubus. Ya, ada kubus. Ini sudah terlihat jelas bentuknya kubus karena bentuk sisinya adalah persegi. Yang pertama akan kita tentukan adalah nama kubusnya. Nama kubusnya adalah ABCD EFGH. Nah, untuk penulisan namanya, teman-teman biasakan berurutan ya. Berurutannya memutar kebalikan dari arah jarum jam. Kita mulai dari bawah, berarti ABCD, teman-teman lihat bagian bawah, kemudian di bagian atasnya adalah EFGH. Ya. Manfaatnya apa? Ketika kita menuliskannya secara berurutan, nah dari berurutan ini nanti kita akan lebih mudah menentukan mana sisi dan rusuknya ataupun titik sudutnya, sehingga kita tidak salah dalam menentukan jumlah sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Kemudian jika teman-teman ingat, kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang kongruen yang berbentuk bujur sangkar atau persegi. Nah, ini sudah disebutkan di depan tadi bahwa kubus itu terbentuk dari 6 persegi atau bujur sangkar. Berarti dari sini kita sudah punya kisi-kisinya ya, bahwa sisi kubus itu ada 6 sisi. Nah, bagian mana saja sisinya?
Kita akan mulai dari bagian depan dan belakang. Nah, teman-teman kalau sedang pegang sesuatu barang yang berbentuk kubus akan lebih mudah nih. Mana bagian depan dan belakangnya. Kita mulai dengan bagian depan. Teman-teman bisa lihat bagian depannya, yaitu ada ABFE, sisi bagian depan. Dan di belakang ABFE itu ada DCGH. Sisi bagian atas dan bawah, ada bagian atas, teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada AFGH. Kemudian yang bagian bawah ada ABCD. Dan di bagian sampingnya ada BCGF, atau di sebelah kanan dari arah yang kita lihat. Kemudian ada ADHE, atau sebelah kiri dari posisi yang kita lihat. Nah, di sini kita sudah jelas nih, dan tidak salah, dan terbukti bahwa sisi kubusnya ada 6 sisi. Kemudian untuk rusuk kubusnya adalah tadi perpotongan antara dua sisi nih. Agar lebih mudah, kita dapat membuatnya menjadi bagian-bagian seperti sisi kubus di atas. Ada depan dan belakang, atas dan bawah, dan juga samping. Rusuk kubus jumlahnya ada 12 rusuk. Nah, kita mulai dari bagian bawah. Teman-teman fokus pada bagian bawah kubus, ya. Bagian bawah kubus. Kita mulai dari yang pertama, itu ada rusuk AB. Kemudian ada rusuk BC, ada rusuk CD, dan rusuk DA. Kita tuliskan. Nah, ada 4. Kemudian di bagian atas otomatis juga sama, ya. Ada EF, FG, GH, dan HE. Kemudian yang berdiri teman-teman bisa lihat berdiri atau horizontal, atau vertikal. Yaitu ada AEA, FB, GC, dan HD. Nah, di sini jika teman-teman lihat di bawah ada 4, atas ada 4, sisi yang rusuk yang berdiri juga ada 4. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Yang terakhir adalah titik sudut. Titik sudut itu lebih mudah ya. Kalian tinggal lihat berapa banyak huruf yang tertera pada bangun datarnya. Bangun ruangnya. Dari A sampai H berarti ada 8 titik sudut. Kita hitung dari A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, berarti ada 8 titik sudut. Yang perlu diperhatikan lagi adalah penulisannya. Jika sisi, maka akan memuat 4 huruf. Ya, teman-teman ingat, jika sisi kubus, maka penulisannya akan memuat 4 huruf. Kemudian untuk rusuk akan memuat 2 huruf, dan untuk titik sudut akan memuat 1 huruf. Diingat-ingat untuk penulisannya. Baik teman-teman, masih ingat tentang pengertian kubus dan balok? Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar atau persegi. Sedangkan balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Jadi perbedaannya di sini adalah jika kubus sisinya terbentuk dari persegi, ke-6 sisinya berbentuk persegi. Sedangkan pada balok sisinya dapat tersusun dari persegi panjang dan persegi, yang satu diantaranya berukuran berbeda. Atau bisa juga tersusun dari seluruhnya persegi panjang untuk balok. Namun antara balok dan kubus mempunyai persamaan. Apa itu persamaannya? Persamaan kubus dan balok adalah kubus dan balok sama-sama mempunyai 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 sisi. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah belajar tentang kubus dan balok. Semoga video ini bermanfaat, dan Mas Sumun ya sudah menonton video ini. Sekali lagi semoga video bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.